Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan damai sejahtera. Marilah kita awali kegiatan kita di hari ini dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan, dan telah bangunkan kami pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kegiatan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ampunkan semua dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini Rabu 20 Oktober 2021 diambil dari bacaan Kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai dengan 17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Untuk tema renungan pagi hari ini, saya beri tema saling melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang baru saja kita baca, diceritakan tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Pada ayat yang ke-13 ini ditegaskan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Dan itu juga diakui oleh para muridnya. Di ayat selanjutnya, sebagai guru dan Tuhan Yesus sudah merendahkan diri seperti seorang hamba dan mencuci kaki para muridnya. Itu berarti bahwa para muridnya juga harus saling membasuh kaki satu sama lain. Ini merupakan teladan Tuhan yang agar para muridnya juga berbuat seperti yang telah Tuhan contohkan. Jadi, Tuhan menginginkan tidak hanya berupa pengakuan atau ungkapan saja, tapi juga terwujud dalam suatu tindakan. Bila kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan, maka kita pun juga harus meneladani apa yang telah Tuhan contohkan. Di dalam bacaan ini, telah diajarkan untuk membasuh kaki satu sama lain, yang dapat diartikan sebagai murid Kristus, kita juga harus saling melayani satu sama lain. Berarti ada hubungan timbal balik di antara para murid. Mereka tidak hanya melayani saja, tetapi juga dilayani. Artinya, setiap dari diri murid-murid Kristus bisa melayani satu terhadap yang lain menurut keberadaan, kemampuan yang ada padanya. Jadi bisa dimungkinkan pemberian pelayanan satu dengan yang lain berbeda, dan itu masing-masing sama pentingnya. Bisa memperlengkapi di dalam bentuk pelayanan terhadap orang lain. Demikian pula, para murid pun bisa saling menerima pelayanan dari sesamanya. Dari bentuk penerimaan bisa berbeda pula sesuai dengan apa yang diperlukan. Bentuk-bentuk pelayanan dapat berupa pemberian materi, saling mendoakan, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan, dan juga bisa berupa pemberian nasihat atau penghiburan. Dengan demikian, maka di antara para murid dapat saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, dan tumbuh bersama di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan saling melayani, maka akan timbul kesadaran
bahwa masing-masing pengikut Kristus tidak dapat hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling memperlengkapi satu sama lain, sehingga bisa dihindarkan dari kesombongan ataupun rendah diri. Saling melayani inilah yang diajarkan dan bahkan diteladankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maka, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus meneladani apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu mewujudkan cinta kasih dari Tuhan kepada mewujudkan cinta kasih dari Tuhan kepada murid-muridnya dalam bentuk saling mengasihi. Hal ini diberitakan juga bahwa seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jadi, para pengikut Kristus akan sangat diberkati kalau mengikuti teladan Kristus dan saling melayani. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga di Jemaat GKJ Karangbendo yang dalam keadaan kurang sehat, sakit. Kiranya Tuhan datang, Tuhan hadir hingga dapat segera sembuh dari sakitnya. Ya, ada permasalahan perekonomian atau pergumulan yang lain, kiranya juga Tuhan hadir, Tuhan menyelesaikannya sehingga semuanya dapat teratasi dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati para pimpinan kami sehingga dapat memimpin negeri ini seturut dengan kehendak-Mu, dan rakyat pun dapat mengikuti perintah atau kebijaksanaan dari para pimpinan dengan taat. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di sini, agar kiranya Tuhan berkati para pendeta, para penatua diaken, dan juga para pengurus komisi, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga keberadaan gereja-Mu di sini ya Tuhan dapat mewartakan kabar keselamatan dan juga sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan agar virus corona dapat segera teratasi, sehingga kehidupan kami dapat menjadi normal dan lebih baik lagi. Ampunkan semua dosa serta kesalahan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Demikian saat teduh, semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Shalom.